Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, banyak juga yang tanya-tanya, ini kok channel ini bahasanya Yusuf Mansur aja gitu. Nggak ada bahasan yang lain. Biar ini masalah jadi clear, ini perlu kita jelaskan. Memang channel ini kita khususkan membahas Yusuf Mansur. Kenapa gitu? Karena masalah Yusuf Mansur ini belum selesai-selesai. Di korban-korban berjatuhan, itu yang pertama. Yang kedua, dia terus-terusan mempromosikan cerita-cerita Islam yang menyesatkan itu. Jadi kita perlu mengkonter bahwa apa yang diceritakan Yusuf Mansur itu akan membawa kepada kesia-siaan, menyesatkan, dan merugikan. Dalam cerita salah satu episode di channelnya Yusuf Mansur, dia bercerita tentang bisnisnya yang triliunan. Apartemen dekat Tol City lah gitu, yang bisnisnya triliunan. Ini bagaimana, sesungguhnya benar nggak itu ceritanya? Triliunan itu, ini kalau kita banding-bandingkan ya, APBN kita saja, APBN, anggaran pendapatan belanja negara per tahun itu hanya sekitar 2000 triliun. Di bursa efek Jakarta itu ada 700 perusahaan yang listing, 700-an perusahaan yang listing, itu paling tinggi hanya 700 triliun duit yang berputar. Ini Yusuf Mansur ceritanya triliunan, berapa triliun? 3K, 10K, 20K, bahkan dia bercerita 20 triliun. Tapi nggak ada perusahaannya yang listing misalnya di bursa efek, nggak ada. Atau perusahaan yang menonjol apa misalnya nih, apa perusahaannya di bidang apa, itu nggak pernah kita dengar gitu. Yang ada ujung-ujungnya sedekah. Nah, ujung sedekahnya nanti boleh dicatat ini, ujungnya pasti berakhir dengan cerita tipu-tipu. Ujungnya pasti berakhir uang jemaah itu hilang gitu. Karena cerita bisnis dengan fakta itu tidak korelasinya nggak ada. Ya, yang sedekah mengambil uang, yang urusan bisnis urusan sendiri. Jadi jemaahnya sebagai investasi rugi, bangkrut, tapi Yusuf Mansur secara pribadi ya memang kaya, karena uangnya dia putar untuk sendiri gitu. Tidak pakai hukum-hukum ekonomi. Nah, kita lihat ya, pernah juga nih kita lihat jemaah atau generasi muda Islam di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Lama ya. Itu mengundang ya YIS, kalau nggak salah itu ya, Youth Islamic Study Club. Al-Azhar itu mengundang Yusuf Mansur bagaimana generasi muda diajak ke dunia bisnis. Ya orang tentu senang. Nah, anak muda diajak bisnis, bagaimana kaya, bagaimana menjadi konglomerat. Ya dikumpulkanlah, di training lah Yusuf Mansur sebagai mentornya. Tapi setelah itu nggak berlanjut lagi. Kenapa gitu? Karena cerita bisnis cerita lain, yang dikerjakan lain lagi. Bisnis ya kan cerita bagaimana how to get much money gitu. Tapi oleh Yusuf Mansur caranya itu dibikin cara lain. Kalau ada jalan nih, jalan lain gitu. Kalau ada tafsir namanya tafsir Jalalain, tapi kalau ini tafsir lain gitu. Apa yang dilakukan? Di training lah anak-anak ini yang masih muda belia, SMA atau belum tamat kuliah. Yang diajarkan apa? Bagaimana cara sholat duha, kemudian sholat sunat, kemudian sholat tahajud, nanti bagaimana puasa Senin Kemis. Tapi zaman ini nggak ada kaya-kaya gitu. Akhirnya training tuh berhenti. Setelah di ujung-ujungnya nanti ya cerita bagaimana bersedekah dan berinfak kepada Yusuf Mansur. Nah, sampai sekarang nggak ada kelanjutan lagi. Karena antara cerita dengan faktanya itu nggak ada nyambungnya. Maka sampai sekarang, ya saya beberapa waktu lalu sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar. Saya tanya, Pak,
Ini nggak ada training visual lagi Yusuf Mansur. Orang-orang bilang jangan dilanjutkan lagi, malu. Di jemaah sana tuh malu dia kalau cerita-cerita ini karena dia pernah di dalam tanda kutip ya dibohongi oleh Yusuf Mansur gitu. Cerita bisnis itu cerita real. Bagaimana bercerita mencari karunia Tuhan ini untuk kehidupan. Yusuf Mansur diajak training sholat, doa ya. Kita tentu tidak menolak sholat dan doa, tapi korelasinya nggak ada. Ini yang membuat berbahaya nanti gitu. Apalagi kalau diikuti dengan cerita-cerita Yusuf yang tidak ada tanggung jawabnya. Mereka manusia-manusia yang dibiarkan menderita, Yusuf Mansur lari dengan tidak bertanggung jawab. Coba lihat, sekarang dia cerita mau membangun apartemen di dekat pintu-pintu tol. Ya cerita itu bagus. Tapi pay trend itu dia nggak bisa tanggung jawabkan. Itu uang masyarakat yang puluhan miliar itu dilap aja jadi milik pribadi gitu. Itu tanggung jawab nanti gimana? Yusuf Mansur tentu tak pernah berpikir tentu penting saya dapat duit banyak. Gaji karyawannya dia nggak sanggup bayar. Kalah pun dia dalam mediasi pengadilan ini, ya gaji berapa orang gaji aja dia cicil, tahun depan mulai dibayar. Tapi persoalannya kenapa ya kok ada juga orang yang percaya ya? Saya nggak tahu tuh, kalau ada yang percaya ya tentu hak orang ya. Hak orang untuk percaya ya. Tapi kalau benarkah cerita itu ya kita mungkin di sini bisa bicara itu tidak benar. Gitu. Ada yang masih udahlah nggak usah diributin, ya terserah. Yang nggak mau meributin juga terserah, tapi jangan terus-terusan lagi dibahas gitu. Tapi bagi kita yang melihat kelompok-kelompok yang mengadu gitu, kita perlu membahas ini dari sudut pandang dan tinjau Islam. Karena perlu juga untuk menutup ayat ini, ada firman Allah dalam surah Al-Imran itu yang bunyinya wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia itu yang maksudnya tentu orang-orang munafik gitu ya. Ada orang yang ucapannya itu tuh menarik hati gitu. Wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi. Dia bisa bersumpah itu. Bersumpah-sumpah, wallahi demi Allah, aneh nggak bohong, ya biasa itu. Tapi itu ditutup oleh Allah, wa huwa aladul khisam. Dia telah musuh yang paling berbahaya. Digampang bersumpah, ngomongnya manis, dilipat gandakan uang. Kalau kita ngasih kepada Allah, Allah ngasih kita, itu sudah bertentangan dengan sifat dan kewajiban kita kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ayat ini memberi kesan kepada kita supaya kita berhati-hati gitu. Menjadi hamba Allah, ibadur rahman, atau menjadi pengikut Rasulullah itu menjadi orang yang berhati-hati. Dan jangan sampai tertipu oleh kaum munafikin yang ucapannya menarik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.